Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur. Pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis taklim sore hari ini. Tentunya ini juga tidak lepas dari niat dan keinginan kita untuk bisa hadir di majelis ini, sekaligus juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga antara niat kita dengan taufik Allah bertemu, jadilah kita bertemu di taklim ini. Shalawat dan salam tentunya tidak lupa selalu kita sanjungkan pada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya pula. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita langsung pada sore hari ini melanjutkan hadis kita, masih berada di pembahasan babu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Masih ada beberapa hadis yang tentu kita selesaikan sampai nanti bab baru. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Hudzaifah, maksudnya Hudzaifah ini Hudzaifah bin Yaman, ya, Ibnul Yaman, radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda, walladzi, dan demi zat nafsi yang jiwaku, kata Rasulullah nih, demi zat, wawunya itu wawu kosam, demi zat nafsi yang jiwaku biadihi, berada di kekuasaannya, berada di tangannya. Berarti sinten yang disebut zat yang jiwaku berada di tangannya? Demi Allah. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf. Seharusnya, di lamnya lam amar, dikuatkan dengan non taukid sakilah. Seharusnya dan sesungguhnya kamu memerintahkan bil ma'ruf, pada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan seharusnya kamu mampu
mencegah dari hal yang mungkar. Ya. Aula yusikannallahu, atau kalau tidak maka sudah pasti ya, atau adab apa, Allah akan mendekatkan ayyab'asa alaikum iqaba. Jadi Allah akan menyegerakan, atau Allah akan menyegerakan siksa alaikum atas kalian. Jadi ayyab'asa iqaban alaikum. Summa tad'ulahu fala yustajaba lakum. Kalau siksa sudah turun atau apa, musibah telah turun, summa tad'unahu, lalu kalian memohon kepadanya Allah ya, fala yustajaba lakum, maka kalian tidak akan dikabulkan ya. Ini hadis ini juga jelas ya. Jadi rangkaian kalimat yang pertama, walladzi nafsi biyadihi, ini berarti kalau Rasulullah itu ngendiko kok diawali dengan sumpah ya, itu pasti yang akan disampaikan oleh beliau sangat urgen dalam kehidupan ya. Sangat prinsip dalam kehidupan. Jadi kalau urgensi dan prinsip ini tidak dilakukan, itu nanti akan membawa akibat ya. Apa yang disampaikan oleh beliau, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Seharusnya, atau ya, kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf ya. Di sini diberikan syarah ma'ruf secara syar'i maupun ghairus syar'i ya. Jadi tentu terutama ma'ruf menurut agama ya, ma'ruf menurut agama. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu hal yang sangat prinsip, karena Rasulullah bersabda itu didahului dengan sumpah. Setiap yang didahului dengan sumpah itu hal yang urgen. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk hal yang urgen dalam kehidupan ya. Terus kalau tidak bagaimana? Nah, atau pilihan yang lain, kalau tidak ada pilihan yang lain, yaitu la yusikannallahu ayyab'asa alaikum iqaba. Pasti tidak akan lama Allah itu akan menimpakan azab, menimpakan musibah ya. Iqab di sini al-bala ya, di sini dikatakan iqab itu minal bala. Jadi bala itu ya musibah, atau kemarin dalam istilah ada pandemi atau epidemi ya. Jadi kalau pandemi itu secara keseluruhan, kalau epidemi itu hanya sifatnya lokal. Kalau Covid kemarin kan keseluruhan gitu. Ya. Nah, ini kalau sudah terjadi karena tidak mau mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, maka yang terjadi pasti Allah akan menurunkan siksa, menurunkan bala. Summa tad'unahu ya, fala yustajaba lakum.
lalu kalian akan mohon kepada Allah, meminta-minta pada Allah agar bala ini dihilangkan, agar siksa ini disingkirkan. Fala yustajabu lakum, maka tidak akan Allah memberikan ijabah kepada kalian. Karena apa? Likaunal hikmatu al-alihi al-ilahiyatu ja'alathu jaza'an lima faradtum fihi min tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kenapa Allah tidak memberikan ijabah terhadap doa-doa orang yang saleh? Kemarin kan ada ya hadis yang menegaskan walaupun di tempat itu masih banyak orang yang saleh yang mohon ampunan, memohon kepada Allah. Kata Allah tetap azab dan siksa Allah itu pasti akan menimpa ya, di dalam hadis sebelumnya itu ya. Ini jadi ketika Rasulullah menyampaikan akan terjadi satu huru hara yang di situ disebut min radmi Ya'juj wa Ma'juj ya, para sahabat mengatakan apa itu akan terjadi walaupun di tempat kami itu masih banyak orang yang saleh. Liku fina wa fina salihun. Maka jawabnya Rasulullah, na'am idza kasuratil khabas ya. Jadi kalau sudah yang namanya maksiat, kemungkaran itu merajalela ya, tidak ada yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, meskipun di situ masih banyak orang yang saleh ya, tapi karena diam 1000 bahasa ya, tidak mau berusaha bagaimana meluruskan, membenahi hal yang tidak baik itu, maka kata Rasulullah pasti akan hancur semua, akan kena azab semua itu ya. Ini sebagaimana dikatakan hadis dalam hadis sebelumnya itu. Jadi kata syarah kitab ini, wa fihi annal munkara idza lam yunkar amma syu'umuhu wa bala'uhu fa'iluhu wa ghairuh. Apabila sebuah kemungkaran itu tidak ada yang berusaha untuk menahan, melawan, mengingkari itu kan melawan ya, artinya meluruskan. Amma syu'umuhu wa bala'uhu, maka keburukan atau dampak negatif dan bala itu pasti akan ditimpakan Allah secara umum. Amma syu'umuhu wa bala'uhu, kepada siapa? Fa'iluhu wa ghairuhu, kepada orang yang melakukannya atau orang-orang selain orang-orang yang melakukannya. Jadi yang tidak melakukan kemungkaran itu pun nanti akan kena imbas juga dampak yang namanya azab dari Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang berupaya untuk mengingatkan. Tapi mengingatkan kemungkaran itu memang resiko ya. Jadi barusan kemarin ada azan subuh, ada jamaah, itu sebelahnya kan tempat nyanyi-nyanyi, itulah saya katakan tempat nyanyi-nyanyi ya. Ternyata ada azan, ada orang jamaah itu gak mau diam, malah suaranya akhirnya salah satu jamaah itu melapor kepada kami, Pak, pripun carane niku dikandani. Spontan saya udah, ayo kita jamaah yang ada ini bareng-bareng datang. Langsung kami ketuk pintu, di situ ada bodyguardnya, ada penjaganya, kemudian kita omongi dengan baik-baik. Dan alhamdulillah dua subuh ini
suara itu hilang. Artinya apa? Mereka menyadari ya. Jadi memang mau maju ngandani itu ya kadang-kadang hitung-hitung gitu. Tapi karena ada salah satu jamaah kami yang orangnya itu berangasan ya, tapi kalau ngandani apik niku ora usah nganggo nafsu. Datang baik-baik, kula nuwun assalamualaikum, pulang juga assalamualaikum, insya Allah nanti diterima. Ternyata betul 2 subuh ini sudah tidak manggung, artinya ketika subuh ya sudah tidak ada yang manggung. Saya sampai katakan nyuwun sewu, jenengan butuh hiburan, kami butuh ibadah. Mbok yo rada toleran lah. Ketika kami ibadah juga jenengan harus diam dulu. Padha butuhe Mas. Jenengan butuh hiburan, kami butuh ibadah. Kalau kami terganggu dengan hiburan jenengan, itu piye cara mungguhin jenengan piye? Akhirnya mengatakan, "Nggih Pak, nyuwun maaf." Lah, ini. Jadi dan nyuwun maaf ini ternyata ditindaklanjuti. Jadi dua subuh ini sudah tidak ada suara dangdung yang mengganggu kita ketika beribadah. Jadi padahal katanya malamnya itu sudah pintunya digedor-gedor oleh jamaah kami itu, sampai dengan kalimat bonbin itu juga metu ya, karena memang dasar orangnya keras berangasan ya. Jadi udah Pak, omongan saya yang jelek-jelek itu keluar semua, tapi ternyata subuhnya itu masih mengangang ya, suara musik itu masih masalah. Akhirnya kita datang. Jadi ketika kita masih berupaya, ada kemaksiatan, ada hal yang tidak benar, itu kita masih mau mengingatkan, insya Allah Allah akan menahan azabnya. Tapi kalau kita sudah semua cuek, maka kata hadis tadi, la yusikannallahu ayyab'asa iqaba, itu pasti ya. Karena itu tentunya kita menghendaki agar ya kita sama-sama selamat semua lah. Itulah sering saya katakan bahwa sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu esensi Islam ya. Bukti dari kepada keislaman seseorang itu adalah masih berkumandangnya, masih menggeloranya amar ma'ruf nahi mungkar. Udah nggak usah mengambil contoh yang lebih besar Bapak Ibu. Mungkin kalau di keluarga kita sendiri, kita tahu mungkin bapak atau ibu ibu sendiri mungkin ada yang melakukan hal yang tidak benar, kemudian seluruh keluarga itu diam semua. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ya mulai dari dirinya sendiri, keluarganya dimulai dulu ya. Ojo keluar tapi keluarganya je orang genah, itu mesti akan jadi omongan keluargamu ya, itu kan ya. Jadi ya dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga kita ditata yang baik. Setelah itu baru kita keluar mengajak kepada orang lain di luar kita, di luar keluarga kita. Ini nanti ora keweleh awake dhewe ya, ora keweleh, dan tidak kena pada ayat Allah yang mengatakan apa ayatnya itu Bu Heri. Jadi ayatnya yang mengatakan lima taqulu ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kita di Muhammadiyah itu kita biasakan bagaimana membangun keluarga. Tapi kalau sudah membangun keluarga kok angel, ono sing angel, ya doakan saja kepada Allah dan lakukan dakwah kepada yang lain. Jadi terus jangan sampai
Lah ya keluargaku jelek, aku ora wani ilok-ilok yang lain. Ya kalau kita sudah membawa, mengajak, meluruskan keluarga kita untuk baik, ya sudah. Itu artinya apa? Tugas kita kepada keluarga itu selesai. Mama ngajak anaknya, le ngerti waktu, mbok ya ndang mangkat jamaah. Sing penting yang seperti ini sudah berkali-kali diomongkan oleh orang tua kepada anaknya. Dene anaknya kok ijeh gurung delem, ya ikutilah dengan doa permohonan kepada Allah agar segera mendapatkan kesadaran, mendapatkan hidayah. Dan jangan lupa kita juga mengajak orang lain, karena memang Islam itu agama dakwah, ya harus disampaikan gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, inilah esensi daripada agama kita. Jadi kalau orang Islam kok semuanya diam, tidak ada yang ilok-ilok, tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah, mbok mayoritas Islam di situ Allah tetap akan menimpakan azabnya pasti. Ya. Yang berikutnya, hadis berikutnya, hadis yang ke-11, al-hadi asyar, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ya, seutama-utama jihad, berjuang, ya, kalimatu adlin adalah menyampaikan kalimat yang benar. Adlin di situ dikatakan hak, ya, yang benar. Inda sultanin jairin, di atau kepada penguasa yang menyeleweng, penguasa yang mungkar, ya, menyeleweng, jair.